tunjukin di mana sembunyinya. Keret ya. Keret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, godaan dan gangguan bangsa jin bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Seperti yang dialami satu keluarga asal kota Purwokerto, Jawa Tengah ini. Gangguan jin yang menyerang keluarga mereka terjadi sejak belasan tahun lalu. Baru sebentar Ustadz Faizar membacakan ayat suci Al-Quran, Hari sudah tak sadarkan diri. Tuti, sang istri juga menunjukkan hal yang sama. Jin yang berada di dalam tubuhnya juga mulai tidak nyaman mendengar bacaan ayat-ayat Ruqyah yang dilantunkan Ustadz Faizar. Pemirsa Ruqyah bisa saksikan sekarang Ibu Tuti mulai bereaksi. Padahal Ustadz Faizar sedang meruqyah suaminya ya. Buka mata, Bu. Ibu Tuti, tolong buka mata. Tuti menatap Ustadz Faizar dengan tajam. Ustadz terus meruqyah. Ini nyalur. Keluar, cepat. Pak, jangan nutupi jalan. Ntar kesambar. Lagi-lagi Tuti kehilangan kendali dan tubuhnya lemas. Allahu Akbar. Ayo, keluar. Gangguan gaib yang dialami mereka saling nyambung satu sama lain. Ria, anak kedua Hari dan Tuti, juga tak dapat mengontrol diri. Dia terus menangis. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ثم لآتينهم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Beliau termasuk orang yang giat ya dalam beribadah dan berhijrah. Tetapi ketika kita ruqyah, saya memang fokuskan ke Pak Hari dan Bu Tuti langsung reaksi seketika itu juga. Ini menunjukkan bahwasanya kepala keluarga mempunyai andil yang amat sangat besar dalam menjaga keluarganya. Kumur dulu, Terus. Gangguan makhluk gaib yang selama ini dialami keluarga Hari terjadi setelah mereka pindah ke rumah yang saat ini ditempatinya. Di waktu-waktu tertentu, Tuti selalu merasakan keanehan saat berada di dalam rumahnya. Di awal tahun 2000-an, Tuti juga mengalami kejadian yang sangat aneh. Tiba-tiba dari atas rumahnya ada benda yang masuk ke dalam perutnya. Hal ini menjadikan Tuti selalu merasa tak nyaman dan kesehatan Tuti menjadi menurun. Bangun rumah itu saya sakit lama gitu loh.
Tapi kemana-mana itu katanya normal gitu loh. Tak hanya itu, perempuan berusia 51 tahun ini mempunyai keahlian baru, yakni memijat. Sejak 4 tahun lalu, dengan pijitannya ini, Tuti mampu untuk menyembuhkan penyakit medis ataupun non-medis yang diderita tetangga sekitar. Ini tangan selalu bergerak gitu loh sendiri, gitu loh. Kayak sebelah semua kanan dua-duanya. Itu kayak seolah-olah kayak mijet gitu loh. Waktunya tinggal 1 hari. Tidak mau tahu, pokoknya harus selesai hari ini. Mau jam berapa harus diselesaikan. Hari, sebagai kepala rumah tangga pun tak luput dari gangguan makhluk gaib. Hari berubah menjadi emosional. Aku ngambung, ngomong dia banyak, guys. Sudah sampai kudu makan. Dan hubungan keluarga mereka menjadi tidak harmonis. Saya dulu pernah pasang susuk sampai 1, 2, 3, 4 kaki dipasang semuanya. Itu susuk emas namanya. Pemirsa Ruqyah, terapi Ruqyah yang terus berlangsung membuat tubuh Tuti kembali bergoyang. Sesekali tatapannya kosong dan kemudian berubah menjadi tajam sambil melihat ke arah atas. Dan kekuatan gaib kembali mempengaruhi Hari. Tubuhnya kaku dan suara-suara yang tak lazim pun keluar dari mulut Hari. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat wa rabbal ardi wa ma aqallat wa rabbar riyahi wa ma adarrat wa rabbas syayatin wa ma adallat antal mannanu dzul jalali wal ikram ta'khudhu lil madlumi min adh-dhalimi fa khudh lahu mimman zalamahuma. Pak, lihat sini Pak. Keluar ya, keluar ya. Jangan ganggu lagi. Yang di situ juga, yang di sini juga. Cepat keluar. Tunjukin kamu di mana markasnya, di mana pusatnya. Kamu, yang di tubuhnya Bu Tuti. Seolah ada energi gaib di sekitar rumahnya, kaki mereka kemudian mengarah ke energi gaib itu berada. Oh itu. Tuti menunjuk kain merah yang berada di atap rumah. Mana sih? Itu loh Pak Ustadz. Itu yang digantung. Jangan Pak. Hari kemudian naik ke atas untuk melepas kain merah. Tentang kepercayaan rusak ketika beliau membangun rumah. Maka untuk pemirsa yang ada di rumah, itu jangan sekali-kali ketika membangun rumah memberikan beberapa sesajen-sesajen atau ritual-ritual yang malah akan membawa setan masuk ke dalam rumah dan ikut tinggal bersama Anda sekalian. Auzubillahi min dzalik. Yang biasanya terjadi itu dengan menanam kepala kambing, tulang belulang, kemudian telur angsa. Yang kita temukan adalah secarik kain merah. Ibu lihat sana. Dan saat hendak dilepas, Tuti kembali bereaksi. Energi gaib berusaha mengontrolnya lagi. Ya, tubuhnya ibu udah mulai kaku lagi ya. Dan menurut ibu lidahnya tuh pengennya seperti ular. Dia terus pengen menjulur, menjilat-jilat yang ada di sekeliling dia. Ya, jadi kepercayaan rusak semacam ini yang akhirnya nanti akan menimbulkan petaka. Karena sudah jelas ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Nah, dulu pernah ada seorang laki-laki manusia yang minta tolong sama laki-laki dari bangsa jin. Tidaklah bertambah apa-apa kecuali hanya kesesatan dan juga kesengsaraan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad juga dikatakan bahwasanya tamimah ini tidak akan menambah apa-apa. Jimat tidak akan menambah apa-apa illa wahnan, kecuali apa? Hanya kelemahan dan kelemahan. Ada seorang sahabat yang pernah menggantungkan semacam ini. Rasul sampai waktu itu memerintahkan inzi'ha, lepaskanlah jimat tersebut. Fa innaka law mitta, karena kalau kamu meninggal
kemudian jimat ini ada di tanganmu, ma'aflah ta'abadan. Niscaya engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Maka dari itu, jangan dianggap remeh. Ya. Dulu ini waktu pembangunan rumah pertama untuk syarat. Jadi yang namanya kasus gangguan jin tidak selamanya karena sihir. Bisa jadi karena kepercayaan rusak yang semacam ini akhirnya jin masuk dan mengintai seluruh keluarga yang ada. Lonceng kali ya? Mana Ustaz? Ini. Emas itu Ustaz. Jadi itu tukangnya dulu yang kerja minta dipasang kayak gitu untuk keselamatan, alasan mereka itu. Selamat. Ini jadi patah-patahin tidak selamatnya. Ya pemirsa, untuk merukyahnya ini semua harus kita lepas semua ikatan-ikatannya. Jadi kalau dalam Al-Quran ya ini yang namanya mukot ya, mukot buhul. Kalau bahasa Indonesia buhul. Apa itu buhul? Ikatan-ikatan semacam ini. Ini mengandung sihir-sihir yang membuat jin itu masuk. Ini bisa dilihat ada anting-anting ya, emas. Wallahu a'lam untuk apaan ya. Tapi yang jelas disukai sama jin. Nah, ini kita lepas. Kemudian kita celupkan ke air yang sudah kita rukyah. Bismillah. Kawat-kawatnya pun akan kita lepas. Kain merah dan kawat yang sebelumnya terpasang di atap rumahnya ini kemudian dinetralisir dengan cara dirukyah. Kita rukyah ini dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani' wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bi sultanillahi al-mani'i nahtajib wa bi asma'illahil husna kulliha 'aidun minal abalisah. Ustadz Faizar tiba-tiba meminta cermin kecil. Saya pun penasaran, apa sebenarnya yang akan dilakukan Ustadz dengan cermin ini? Tuti tidak berkedip. Dengan mata tatapan tajam, ia menatap cermin. Ini kan mata ke jantung ini ya. Pak, Ibu harus menatap cermin itu. Nggak harus sih, ini bukan suatu anjuran yang penting sekali. Ini cuma supaya yang ada di mata, kalau ibu ini apa namanya sering kena ganggu ya. Kita suruh lihat matanya sendiri, itu biasanya orang-orang yang kena gangguan ketika dia bercermin takut rasanya. Kalau kita paksa ya supaya dia langsung natap ke matanya sendiri sambil kita bacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 4. Ya, di ayat yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa diulangi berkali-kali. Sampai biar terbalik. Itu nanti biasanya efeknya langsung ke jantung. Sekarang Ustadz Faizar meminta tomat. Nah, ini kita langsung kasih makan tomat. Ini fungsinya untuk apa? Ke jantung. Ini langsung yang paling praktis ya. Paling praktis dan insya Allah akan sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita rukyah dulu. Bisa di blender, bisa langsung dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya tomat ini akan digunakan Ustadz Faizar untuk menghilangkan gangguan jin yang selama ini dialami Tuti. Nyantai aja, Bos. Tapi hati-hati ini biasanya langsung jantungnya tambah debar. Bismillahirrahmanirrahim awal wa akhirah. Itu efek dari makan tomatnya. Ayo keluar, keluar, dikeret mbak. Tepok. Agak keras mbak. Maaf ya Ibu ya. Sekarang tiba waktunya Ria yang ditangani langsung Ustadz Faizar. Namun Ria tidak sendiri. Ia dirukyah bersama Purwanto, suaminya. Jin dalam raga Ria pun menunjukkan jati dirinya. Ia mengeluarkan suara-suara yang tak biasa. Keluar. Terus mas, dari tulang ekor. Akhirati min khalaq. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ria terus berteriak meronta-ronta. Tolong, Pak.
Reaksi Ria berubah-ubah, terkadang agresif, dan terkadang ia menunjukkan sikap seperti ketakutan. Sini, sini. Sini. Sungkem sama ibu, minta maaf. Mas pegang sirah ibu. A'udzubillah. Amaluhum karamadin ishtaddat. Masaknya mana tadi? Memang tak mudah mengusir jin yang bersarang dalam tubuh mereka. Kepalanya saling gatukin. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang, keluarga ini sudah terlepas dari gangguan kekuatan gaib. Semua gejala yang biasa dirasakan mereka telah hilang tak berbekas. Pemirsa Rukyah, berikutnya lelaki bernama Wawan Wibisono ini selalu merasa ada makhluk gaib yang selalu mengikutinya. Baru sebentar Ustadz Faizar membacakan ayat suci Al-Quran, Wawan sudah tak sadarkan diri. Ia tidak dapat menolak kuatnya energi makhluk gaib. Wawan berubah tingkah. Kamu udah lama di sini? Anu kenapa sih nangkanya? Tujuannya apa masuk ke tubuhnya Mas Wawan? Masuk, ketarik. Iya. Ketarik lewat apa? Suka sama Mas Wawan? Ya. Kamu keluar ya. Allah udah ciptakan setiap makhluk itu pasangannya masing-masing. Manusia sama manusia, hewan sama hewan, jin juga sama jin. Semua Ustadz terus mendakwahi jin dan mengajaknya untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ya, kamu sudah masuk Islam. Punya nama enggak? Saya kasih nama Siti Maisarah. Senang sama namanya, Maisyaro. Maisarah, keluar sana. Sejak mendapat gangguan jin, lelaki berusia 26 tahun ini kerap mengalami sesak nafas. Tidur tidak nyenyak dan malas untuk beribadah. Dulu sekitar tahun 2008 saya itu ikut pencak silat sampai sekitar kurang lebih 2010. Ayo, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Innahu la yuflihudz zalimun. Ayo, betul. Alhamdulillah, lelaki yang senang belajar bela diri ini telah sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, cara makan setan itu ada 3. Yang pertama, ketika dia makan tidak mengucapkan basmalah. Lalu yang kedua, mereka menggunakan tangan kirinya. Nah, yang ketiga adalah makan dengan menggunakan 2 jari. Ini yang jarang diketahui oleh banyak orang. Ini disebutkan dalam sebuah hadis di dalam Silsilatus Shahihah
Rasulullah SAW pernah berjalan bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat sedang mengamalkan rutop, ya, kurma muda. Nah, saat itu Rasul menegur Ibnu Abbas, la ta'kul bi isba'aini, jangan kamu makan dengan menggunakan 2 jari. Fa innama hadhihi aklatu syaitan, karena makan dengan 2 jari ini adalah salah satu bentuk tata cara makannya syaitan. Walakin nakul bi thalathati asabi'a, tetapi makanlah kamu dengan 3 jari. Nah, ini adalah sunnahnya Nabi SAW, makan dengan tangan kanan, menyebut nama Allah dan menggunakan 3 jari. Arsyadani Allah wa iyyakum. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, syirik adalah sesuatu yang diharamkan dan merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Karena itu, jauhilah perbuatan syirik dan jauhi perdukunan, karena itu yang akan menjerumuskan kita pada api neraka. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari godaan setan yang terkutuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.